Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Sri Wulandari. NIM saya 33372400020. Hari ini saya akan membuat program Q menggunakan array dan linked list. Nah, yang ini adalah program Q dengan menggunakan array. Pertama ada include IOStream di sini untuk ngimpor pustaka standar untuk input dan outputnya. Lalu define max 5 ini untuk mendefinisikan ukuran maksimum Q-nya. Lalu using namespace std ini untuk agar kita nggak perlu lagi nih nulis std sebelum si out dan si in. Di bawahnya ada class Q. Ini isinya private dan public. Yang private ini ada integer font, ini untuk nunjukin elemen pertama font dan elemen terakhir rare dalam Q. Lalu integer max ini untuk array untuk nyimpen elemen Q dengan ukuran maksimal atau max. Di sini public Q-nya ini untuk konstruktor menginisialisasi Q kosong. Lalu bool empty ini fungsi untuk ngecek apakah Q kosong. Jadi ini fungsi untuk ngecek apakah Q kosong atau enggak. Terus bool is full ini untuk ngecek apakah Q penuh. Nah, ini untuk Q kosong, ngecek Q kosong. Ini untuk ngecek apakah Q penuh. Nah, ini void enq integer x ini untuk nambahin elemen ke dalam Q-nya. Lalu di bawahnya ini if jika Q penuh, jika Q is full itu jika Q penuh, tampilan pesan yang keluar ini bakal kayak gini. Q penuh, tidak bisa menambahkan elemen. Nah, kalau kayak gitu. Terus return. Selanjutnya if jika Q kosong ini Q kosong akan kembali lagi ke font 0, set font 0 gitu. Jadi ini untuk Q penuh, ini untuk Q kosong. Terus array rare ini untuk nambahin elemen ke Q dan geser rare. Jadi rare itu yang paling belakang, jadi digeser gitu. Nah, ini bakal nampilin tampilan kayak gini ya abis itu. Kalau misalnya kita udah digeser gitu. Nah, ini void deq. Nah, ini fungsi untuk ngapus elemen dari Q. Terus ini if jika Q kosong, tampilan pesan yang keluar ini kayak gini. Nih, Q kosong, tidak lagi elemen untuk dihapus. Lalu ini ada array font, si out array font ya. Ini nampilin elemen yang dihapus. Terus font plus ini untuk geser font ke elemen berikutnya. Geser font ke elemen berikutnya ya. Terus yang rare font min 1 ini jika Q kosong setelah deq reset font ke rare. Jadi bakal di reset gitu yang depan. Integer pick ini fungsi untuk ngelihat apakah elemen terdepan dalam Q. Melihat elemen terdepan dalam Q gitu. Terus if jika ini mau ngeliat apakah Q kosong, terus dia bakal nampilin Q kayak gini, Q kosong, tidak ada elemen terdepan. Lalu jika Q kosong nampil kayak gini kan, terus ini tuh untuk kembali nilai elemen terdepan.
void display ini fungsi untuk nampilin semua elemen dalam queue-nya. Nah, ini buat ngecek juga nih, jika queue kosong, tampilan pesannya bakal kayak gini, queue kosong. Nah, terus ini isi queue. Ini buat looping untuk nyetak elemen queue-nya. Lalu di sini kita buat menunya kan, integer main. Ini untuk melihat untuk buat objek queue-nya nih, yang queue queue queue. Lalu integer pilihan, ini variabel untuk nyimpan pilihan menu dan nilai inputnya. Terus kita buat do, cout, dan cin-nya. Ini kita buat sesuai menu yang kita bikin tadi di atas. Lalu cin pilihan ini untuk menerima input dari pengguna. Nanti buat kita masukin, kita pilih yang mana. Ini kita pakai switch case ya. Ini case 1 ini untuk menjalankan enqueue-nya. Lalu case 2 ini untuk jalanin dequeue. Case 3 untuk nampilin elemen terdepan. Case 4 untuk nampilin isi queue-nya. Lalu case 5 ini untuk keluar dari program. Dan ini defaultnya ini, jika input nggak valid, dia bakal nampilin pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi, seperti ini. Nah, while pilihan 1 ini, pilihan tanda seru maksudnya, tanda seru sama dengan 5 ini untuk looping terus kalau pengguna milih keluar. Jadi bakal ini ke menu, pilihan menunya. Lalu ini untuk ngeakhirin program return 0. Coba kita run ya. Nah, ini menu queue-nya. Bisa kita pilih tambahin elemen. Tambahin 10. 12 ya. 12, kita 13. 1, 13. Satu lagi 14 ya. Satu lagi 15, satu lagi 16. Kita sampai maksimalnya aja. Kita coba, kita tes sampai semaksimalnya ya. 17. Ini nggak bakal diterima. Nah, queue penuh, tidak bisa menambahkan elemen. Karena kita udah bikin programnya tadi ya. Lalu kita lihat dulu nih semuanya ya. Nah, ini udah 12, 13, 14, 15, dan 16. Ini ingetin angkanya kayak gini ya. Terus kita misalnya kita hapus nih. Kita lihat dulu elemen depannya. Nah, elemen depannya pasti berapa? Pasti 12 karena belum dihapus. Nah, kalau misalnya elemen yang depan kan 12, kita hapus nih. Kita hapus pakai menu 2. Terus kita font lagi, kita lihat elemen depannya. Ganti ke 13 karena elemen 12 sudah kita hapus. Benar ya, berarti kita lihat lagi, kita display semuanya. Nah, benar, ini elemen yang depan udah dihapus. Lalu misalnya kita tambah lagi 17 ya. Terus kita lihat display lagi. Nah, kita pilih keluar program 5. Nah, jadi ini adalah contoh program queue menggunakan array. Nah, selanjutnya ini adalah queue menggunakan linked list. Yang pertama, seperti tadi, kita tulis iostream-nya untuk nyimpar pustaka standar untuk input dan outputnya. Lalu using name std ini digunakan supaya kita nggak perlu lagi nulis std sebelum cout dan cin-nya. Nah, di sini ada struct node. Ini struktur data node untuk presentasikan setiap elemen dalam queue-nya. Lalu kita buat struct node integer data.
Ini untuk nyimpen datanya, nyimpen nilai datanya yang kita masukkan ya. Terus not next ini pointer untuk nunjuk ke elemen berikutnya dalam queue. Lalu di sini ada kelas queue untuk mengimplementasikan antrian menggunakan linked list. Nah, ini ada private dan public. Nah, yang private ini uh, pointer untuk elemen pertama, font, dan terakhir rare dalam queue. Nih, font dan rare. Lalu yang di publik ini itu ada queue. Ini queue rare ini untuk konstruktor untuk inisialisasi queue kosong. Nah, di sini ada bool empty. Ini fungsi untuk ngecek apa queue kosong. Terus ada void integer x. Ini fungsi untuk nambahin elemen ke dalam queue-nya. Lalu not temp ini, new not ini untuk buat not baru. Nah, yang di bawahnya ini, temp data ini untuk nyimpen nilai x ke dalam not baru. Lalu temp next null itu not baru selalu berada di belakang. Jadi kalau bisa kita input not baru itu selalu ada di belakang, sehingga nextnya adalah null. Nah, if rare ini jika queue kosong. Nah, font rare dan temp ini maka font dan rare sama-sama menunjuk ke not baru gitu. Nah, else ini jika queue tidak kosong ya, rare itu belakang ya. Jika queue tidak kosong, not terakhir ya, maksudnya not terakhir belakangnya itu nunjuk ke not baru. Terus rare temp ini untuk berpindahnya not baru. Lalu cout dimasukkan ke dalam queue. Ini untuk nampilin pesan sukses. Lalu void the queue. Ini fungsi untuk menghapus elemen dari queue-nya. Nah, if jika is empty, jika queue kosong, tampilan pesannya akan kayak gini. Queue kosong, tidak ada lagi elemen untuk dihapus. Lalu not bintang temp sama dengan front ini masih ini jika queue kosong, tampilan pesannya akan kayak gini kan. Nah, not ini kalau simpan halaman not depan sebelumnya dihapus, jadi kayak gini, bakal ditampilin elemen kayak gini kalau misalnya akan dihapus. Terus ini front sama dengan front next ini untuk pindahin font ke elemen berikutnya. Lalu if font sama dengan null, rare nullnya ini, jika setelah dq kosong, rare juga harus null. Lalu delete temp untuk hapus not yang tidak diperlukan lagi untuk menghindari kebocoran memori. Lalu integer pick ini fungsi untuk melihat elemen terdepan dalam queue-nya. Lalu di bawahnya ada if is empty. Jika queue kosong, nampilin pesan queue kosong, tidak ada lagi elemen terdepan. Lalu di sini return from data ini untuk mengembalikan nilai elemen terdepan. Di sini ada void display ini fungsi untuk nampilin semua elemen dalam queue-nya. If is empty ini jika queue kosong, nampilin kayak gini lagi ya, kayak tadi. Lalu not bintang temp sama dengan form ini mulai dari elemen pertama, terus isi queue-nya, terus looping selama masih ada elemen queue-nya. Lalu di sini fungsi untuk cetak nilai elemen. Di bawahnya ini untuk pindahin ke elemen berikutnya. Terus cout end line ini
untuk pindahin ke baris baru setelah cetak semua elemen. Nah, di sini kita buat fungsi untuk menjalankan program, yaitu buat menunya ya. Fungsi utama main untuk jalanin program dengan menu pilihan. Nah, kayak tadi ini ada QQ-nya juga, ini buat objek Q-nya. Lalu integer pilihan dan nilai, ini variabel untuk menyimpan pilihan menu dan nilai inputnya. Lalu do ini buat nampilin pilihan menu apa sih yang mau kita pilih, si out ini. Lalu di si in-nya ini buat nerima input dari yang dipilih, yang kita pilih nanti. Lalu di sini ada, kita pakai switch case. Jadi switch ini untuk gunain ke yang tadi program yang kita udah bikin ya. Jadi case 1 itu untuk jalanin NQ, case 2 itu untuk jalanin DQ-nya. Lalu case 3 itu untuk nampilin elemen terdepannya. Dan case 4 buat nampilin semuanya yang udah kita input. Dan mungkin ada yang kita hapus, jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita pencet menu 4 atau case 4 ini. Lalu case 5 ini buat keluar dari program. Dan default ini jika input nggak valid, dia bakal, misalnya kita input selain angka 1, 2, 3, 4, 5 ini, dia bakal nampilin gini, pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Kita coba lagi dengan inputan yang valid. Terus di sini while ini kayak seperti tadi, ini buat looping terus sampai pengguna milih keluar. Terus return 0 untuk mengakhiri program. Coba kita running ya. Nah, misalnya kita pilih 1, kita input 10 ya, 10. Terus kita pilih 20, kita pilih lagi 30, kita itu aja sampai full ya. 30, 40 ya, 40 sampai penuh, kita itu naik sampai penuh, 10, 50. Nah, coba kita tulis 60. Aku ini nggak bakal bisa, tapi kita mau lihat. Nah, 60 bisa loh. Coba kita itu lagi. Oh, ternyata kalau linked list tuh nggak ada itunya ya. Nah, coba kita run. Nah, kita perbesar ya. Kita input 10 ya, 10. Kita pilih input lagi 20. Kita input lagi 30 sampai 50, kita input ya. 40, 50. Nah, ini udah 50. Terus kita mau lihat. Nah, benar ya, 10, 20, 30 sampai 50. Terus kita mau hapus elemen yang pertama. 3. Nah, elemennya dihapus. Kalau kita hapus elemen ini, nah, terus kita lihat lagi. Bener ya, 10 udah dikeluarin. Terus kita pilih keluar dari program. Nah, ini dia program Q menggunakan linked list.